S13 Karma. Setelah Sahila sembuh total, kini Sahila mulai berangkat ke kampus, itu pun dengan diantar Pak Cakra sendiri. Selain itu Pak Jono pun menunggu Sahila sampai pulang, karena kekhawatiran Pak Cakra akan kejadian yang dialami Sahila. "Pa, aku nggak apa-apa kok, mendingan Pak Jono pulang, nanti kalau waktunya pulang aku telepon aja." Papa mohon mulai sekarang kamu jangan bantah Papa, semua ini demi kebaikan kamu." "Ya udah deh Pa, kalau gitu aku masuk dulu." Sahila mencium punggung tangan Pak Cakra. Seperti biasa Sahila sudah disambut Randy dan Cindy. "Kamu sudah benar-benar sehat kok udah ke kampus aja?" tanya Repdi. "Iya kalau kamu masih belum sehat betul, biar nanti aku yang ke rumah kamu untuk meminjamkan materinya." "Cindy, kalian tenang aja, aku udah benar-benar sehat kok, lagian aku bosen di rumah nggak ngapa-ngapain, mendingan aku ke kampus aja." "Sin, nanti kita ke mall yuk, aku mau cari kado buat Nisha, dia kan bentar lagi mau nikah." "Oke, aku juga pingin jalan nih, tapi nggak ada teman, adanya cuma Randy." "Kenapa kamu nggak bilang, kan aku juga bisa temani kamu." "Why, nggak nanti dikira kita pacaran lagi. Memangnya kamu nggak mau punya pacar cowok ganteng kayak aku?" Cindy menghela nafas. "Bukan nggak mau Ren, tapi aku tuh pingin yang lebih dewasa. Nah kalau kita kan seumuran, jadi rasanya nggak enak gitu kalau mau manja-manja," ucap Cindy asal. "Ya udah, nanti aku cariin yang dewasa, mapan, ganteng, kaya lagi, kamu mau?" tanya Sahila yang langsung diangguki Cindy. Setelah bercanda mereka masuk kelas untuk mengikuti materi harian. "Bik, Sahilanya ada?" tanya Iwan yang sengaja datang ke rumah Pak Cakra hanya untuk menemui Sahila. "Nona Sahila ke kampus Tuan, memang ada perlu apa?" jawab Bibi. "Sahila sudah ke kampus, kenapa aku nggak tahu sih?" batin Iwan. "Nggak ada apa-apa kok Bik, ya udah aku pamit." Iwan berlalu meninggalkan rumah Pak Cakra dan berlalu menuju kantor. Maksud hati si ingin mengajak Sahila jalan namun rencananya gagal, akhirnya mau tidak mau Iwan pergi kantor. Sebelum Iwan melajukan mobilnya, Iwan mendapati ponselnya berbunyi. Iwan melihat layar ponsel yang bertuliskan Doni. "Ngapain sih nih anak nelpon, tapi nggak biasanya sih, apa ada yang penting?" Iwan mengangkatnya, dan ternyata Doni hanya bilang ngajak ketemuan, dan mereka janji akan ketemuan di restoran Doni. "Doni mau ngomong apa sih, sampai dia ngajak ketemuan segala, nggak biasanya dia bilang penting, apa dia mau minta bantuan untuk mempersiapkan pernikahannya," gumam Iwan lirih. Setelah bergelut dengan otaknya yang tak tentu benar, Iwan langsung melajukan mobilnya ke arah kantor. Iwan bekerja sebagai bawahan, karena itu memang keinginan papanya yang tak lain adalah Pak Handoko. Iwan pun selalu nurut meskipun papanya pemilik perusahaan, karena Iwan yang tak selalu serius dalam bekerja. Kita jadi ke mallnya?" tanya Cindy. "Jadi dong, tapi benatar aku izin papa dulu, takutnya nanti papa khawatir, karena aku pulang telat," ucap Sahila sambil mengeluarkan ponsel barunya, karena ponsel yang lama memang sudah rusak akibat kecelakaan. Akhirnya dengan bujuk rayu Sahila, Pak Cakra mengizinkan Sahila untuk jalan-jalan ke mall, dengan diantar Pak Jono. "Sin, kita diantar Pak Jono ya?" Cindy mengangguk. Sementara Randy hanya mengekori dari belakang. Sahila dan Cindy menoleh ke arah Randy. "Kamu mau ikut Ren, kok ngikutin kita?" Cindy. Randy hanya diam, dan menggeleng. "Terus kamu mau kemana?" tanya Cindy lagi. "Ya pulanglah. Kan mobilku ada di parkiran, dan tujuan kita kan sama, jadi apa salahnya aku bareng kalian?" "Oh," ucap Cindy dan Sahila bersamaan. "Kalau kamu nggak nanya mungkin aku juga ikut sih Sin, untung aja aku punya alasan yang tepat, jadi nggak malu-maluin deh," batin Randy. Setibanya di sebuah mall Cindy dan Sahila memilah-milih sesuatu yang bagus dan menurutnya Nisha suka. "Sin, apa ya, yang pantas untuk Nisha dan Kak Doni?" Sahila bingung. "Kamu mau kasih Nisha aja, atau dengan Kak Doni?" "Ya, dua-duanya sih, mereka berdua kan temanku." Akhirnya Cindy memilihkan piyama couple yang sangat bagus dan mahal. "Nah, ini aja
kayaknya ini cocok buat mereka berdua. Sahila membolak-balikkan kedua piyamanya. Betapa kagetnya Sahila saat melihat harga piyama yang dipilihkan Cindy. Sahila mengembalikan piyama tersebut dengan muka cemberut membuat Cindy bingung. Kenapa dibalikin Sa? Ini kan sudah cocok. Sin, kamu nggak lihat, harganya mahal banget, dan aku nggak punya uang sebanyak itu. Jawab Sahila polos. Mana dompet kamu? Cindy menengadahkan tangannya di depan Sahila. Sahila langsung mengeluarkan dompet dari dalam tasnya. Sahila menyodorkan ke arah Cindy, dan Cindy pun langsung menerima dan membukanya. Cindy mendapati uang beberapa lembar ratusan dan itu uang jajan Sahila yang selalu dikumpulkan. Dan betapa terkejutnya Cindy mendapatkan 3 kartu debit. Sa kamu atau enggak ini apa? Sahila mengangguk. Terus kamu pernah pakai ini enggak? Tanya Cindy dengan mukanya yang masih berkeringat. Sahila menggeleng. Ya Tuhan, sebenarnya Sahila ini sadar enggak sih kalau dia ini anak orang kaya? Aku aja punya 1 atem dan itu sering aku buat ke sana kemari. Nah ini 3 atem belum pernah dia pakai sama sekali, batin Cindy, sambil menepuk jidatnya. Sahila yang melihat Cindy bengong malah jadi bingung dan garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sin, kamu kenapa? Apa ada yang salah dengan kartu itu? Cindy menelan ludahnya mendengar pertanyaan Sahila. Sa, kamu sadar nggak? Ini tuh isinya uang, dan kamu bisa beli apa saja dengan ini, dan selama ini kamu nggak pernah memakainya. Pantesan Papa bilang sama aku, kalau pinnya itu tanggal kelahiran aku dan tanggal aku tinggal di rumah Papa dan yang terakhir tanggal kelahiran Mas Revan. Sahila sambil membuka tasnya, karena catatannya masih tersimpan. Ya sudah kamu ambil piyama tadi, dan kamu bayar pakai ini. Sambil menyodorkan salah 1 atem dan mengembalikan yang lainnya ke dompet. Oke deh, akhirnya Sahila mendengarkan Cindy dan mengambil 2 piyama yang dipilihkan Cindy, sedangkan Cindy masih duduk dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Sahila itu waras nggak sih? Dia anak orang kaya, tapi dia nggak tahu caranya menjadi orang kaya. Sebenarnya dia itu anak kandung Om Cakra nggak sih? Aku jadi curiga, jangan-jangan memang dia bukan anak kandung Om Cakra, atau dia wanita simpanan Om Cakra, tapi udahlah, itu kan bukan urusanku. Yang penting Sahila baik dan dia temanku sekarang, tapi kalau dia memang wanita simpanan Om Cakra, kenapa sikap Om Cakra seperti anak dan papa? Aku jadi bingung. Cindy hanya bergelut dengan otaknya. Kamu ngapain pingin ketemuan? Ada masalah apa? Tanya Iwan yang saat ini berada di restoran Doni. Kamu selama ini curiga nggak sih sama hubungan Sahila dan Om Cakra maupun Revan? Tanya Doni Bailek yang membuat Iwan mengerutkan dahinya. Maksud kamu apa? Bukankah Revan dan Sahila sepupuan? Petik 1 petik 1. Aku bilangin ya, nggak mungkin mereka itu sepupuan. Nesya pernah lihat Revan marah-marah di jalanan, dan Revan itu menghina Sahila gadis kampung yang ngikutin dia demi harta, dan kamu ingat gak waktu Revan cerita tentang perjodohannya dengan gadis kampung yang penampilannya kampungan dan gak modis, dan cerita dia saat maki-maki orang yang sudah nabrak dia, apa mungkin orang yang dimaksud Revan itu Sahila, dan kamu juga ingatkan, Sahila saat datang ke restoran dengan penampilannya yang memang sedikit kampungan. Iwan masih saja diam meraba-raba perkataan Doni. Apa menurutmu semua itu kebetulan? Doni memajukan kepalanya. Sialan, jadi maksud kamu kemungkinan besar calon suami Sahila yang ninggalin dia adalah Revan? Tanya Iwan yang diangguki Doni. Tapi kita jangan mengambil kesimpulan dulu, di satu sisi Revan adalah sahabat kita, dan di sisi lain, sekarang Sahila juga menjadi sahabat kita, pinta Doni yang melihat wajah Iwan sedikit tegang. Apa mungkin semua yang dikatakan Doni benar? Apa memang cuma kebetulan saja? Batin Iwan masih belum menerima kalau memang semua itu benar. Ya udah, kalau gitu aku balik dulu, dengan muka yang sedikit lesu setelah mendengar pernyataan Doni. Hati-hati bro, mudah-mudahan semuanya cepat terungkap, ucap Doni sambil menepuk pundak Iwan. Iwan pun langsung berlalu meninggalkan Doni. Di dalam mobil Iwan masih saja terngiang-ngiang dengan apa yang Doni ucapkan. Iwan tersenyum miris mengingat janjinya untuk membuat babak belur orang yang sudah meninggalkan Sahila,
apalagi Iwan mendengar bahwa Revan pernah memakinya di depan umum membuat hati Iwan semakin bingung. Di satu sisi memang Revan adalah sahabat baiknya, dan di sisi lain Iwan sekarang sedang jatuh hati pada Sahila meskipun kemungkinan besar tidak diterima Sahila. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus menepati janjiku? Kenapa semuanya jadi runyam begini? Aku nggak yang Revan melakukan semua itu, dan kenapa harus Sahila wanita itu? Permainan apa ini? Gumam Iwan yang masih melajukan mobilnya. Sepulang dari mall Sahila meletakkan paper bag yang berisi piyama yang dibelinya di ruang keluarga. Sahila mondar-mandir menunggu Pak Cakra pulang. Sahila melihat jam dinding, tak lama kemudian, Sahila mendengar mobil Pak Cakra. Sahila berlari ke depan pintu untuk menyambut sang tuan rumah. Sahila membuka pintu dan langsung mencium punggung tangan Pak Cakra. Tumben Sah, kamu belum istirahat. Sahila hanya tersenyum. Pa, maaf, aku tadi pakai kartu ATM dari papa untuk membeli kado buat Nisha. Ngapain kamu bilang Sah, pakai aja, itu memang untuk kamu, kalau kurang kamu bilang aja sama papa. Terima kasih ya pa, Sahila nggak tahu harus bilang apa, papa begitu baik sama Sahila. Sah, kamu nggak tahu perjuangan ayah kamu untuk papa, ini belum seberapa, dibanding kebaikan ayah kamu untuk papa. Ya udah papa ke kamar dulu, lain kali kamu nggak usah izin pakai aja sepuasnya.